Malam itu laut seperti menggeram, angin menyambar layar, dan gelombang menghantam kapal kecil Raka. Di tengah semua kebisingan itu, sebuah suara samar dering muncul dari dalam kabin, seolah memanggil namanya. Raka melangkah masuk, tubuhnya masih basah oleh hujan. Ia membeku ketika melihat ponsel lusuh di meja, ponsel yang hilang. Bersama ayahnya 5 tahun lalu, tenggelam di badai yang sama ganasnya dengan malam ini. Tangan Raka bergetar ketika ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar lirih, patah-patah, seperti berasal dari dasar laut. Tapi nada itu, iwanganalnya. Raka, jangan kembali ke pulau itu. Suara itu memecah keheningan. Setiap kata terdengar basah, seperti tenggelam dalam air asin. Raka terhuyung mundur, dadanya sesak. Itu suara ayahnya, yang seharusnya sudah tiada. Laut terasa berhenti sesaat, menyisakan ketakutan yang lebih dingin dari angin malam. Kenangan buruk menyeruak, malam badai, kapal terbalik, pulau misterius yang muncul hanya sekejap sebelum semuanya ditelan gelombang. Pulau yang tak pernah ditemukan lagi. Raka menarik napas panjang, menahan gemetar. Ia meraih kemudi dan membelokkan kapal ke arah yang selama ini ia hindari. Ke lokasi pulau itu pernah muncul. Kabut mulai menebal ketika sebuah bentuk besar muncul. Pulau itu, seolah bangun dari tidur panjangnya, muncul perlahan di balik gelombang. Kabut mengelilingi kapal, memotong pandangan Raka hanya beberapa meter ke depan. Suara-suara aneh berbisik dari dalam kabut seperti memanggilnya pulang. Dering ponsel kembali memecahkan keheningan, kali ini lebih keras, lebih mendesak, seperti ada sesuatu yang ingin lewat sebelum terlambat. Raka, jangan ulangi kesalahanku. Suara itu melemah, seperti terseret arus jauh ke bawah. Pergi sekarang, sebelum semuanya terulang. Tiba-tiba kapal berguncang keras. Sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Raka menatap laut, melihat bayangan raksasa yang tidak bisa ia kenali. Pulau itu mulai bergetar, retakan cahaya muncul di tanahnya, seperti ilusi yang mulai kehilangan bentuknya. Laut berubah liar. Pusaran besar terbentuk, menarik kapal Raka ke tengahnya. Angin menjerit, mencabik-cabik udara. Ponsel itu tiba-tiba menyala, menampilkan pesan terakhir. Jangan cari aku. Pesan itu seperti tamparan yang menghentikan napas Raka. Raka menutup mata, air matanya bercampur dengan hujan. Ia membiarkan pesan itu menembus hatinya yang selama ini penuh luka dan penyesalan. Ketika ia membuka mata, badai berhenti. Pulau itu hilang. Tak ada kabut, tak ada suara. Hanya laut tenang yang seolah menyimpan rahasia tua. Raka menatap tangannya. Ponsel itu hilang, seperti tak pernah ada. Hanya keheningan yang tersisa dan kenyataan bahwa beberapa panggilan tidak pernah ditujukan untuk dijawab. Please subscribe, like, comment, dan share.